Bismillah. Halo, selamat siang semuanya. Assalamualaikum bagikum semua kaum mukmin yang beriman dan bertakwa tentunya ya. Dan selamat siang buat yang non muslim, karena qadarullah aku dikelilingi teman yang non muslim ya, yang pagi ini ketemu dengan Cici yang Hindu apa Buddha ya? Buddha, kayaknya Buddha deh. Kalau Cici itu Buddha. Selamat menjalankan aktivitas dan sehat selalu ya buat Mas Galih ya, sekeluarga bersama Tante Cici ya. Terus apa ya, di sini tuh aku akan membahas apa yang kulihat ya. Jadi kalau orang-orang kebanyakan umum ya, rame ya, heboh, wah ada badai angin puting beliung, ada banjir bandang, ada gempa, ada wabah corona gitu ya. Ya jadi mereka tuh heboh gitu. Tapi kalau aku lebih banyak diem dan mengkaji tuh kenapa gitu, kenapa sampai terjadi badai puting beliung, gempa, banjir bandang, terus wabah corona gitu, kenapa gitu. Jadi tidak ribut, habis ribut kayak gini, habis bilang ada wabah corona, ada gempa, ada, terus diam, terus kita nggak berbuat apa-apa gitu. Kalau aku tuh kenapa, why gitu, dan what must be done gitu, apa yang harus kita lakukan untuk mengantisipasi hal itu gitu. Terus jadi aku tuh selalu penasaran gitu, apa yang Allah inginkan gitu kan. Kembali lagi bertanya pada Allah dong, bukan pada manusia. Itu ya aku ya, yang aku rasakan ya. Jadi di sini tuh jadi apa ya, terus apa yang terjadi hari ini, hari kemarin, minggu kemarin, aku tuh selalu tidak begitu saja gitu. Misalkan ada yang ada orang yang meninggal di sekitar komplek aku ya, ya udah gitu, layat misalnya, ya udah gitu. Tapi di sini tuh ada hal-hal yang luar biasa, itu sesuatu yang luar biasa yang aku lihat ya. Jadi di sini tuh periodenya itu kayak minggu kemarin udah ada yang 1-2 orang, terus masih di satu komplek yang sama, terus apa ya, kayak berturut-turut gitu. Jadi terus minggu ini misalkan di sana aku melihat ada, di sini ada, yang di komplek ini juga ada. Jadi kurun waktunya itu dekat, terus jaraknya itu juga dekat deh, rumahnya itu tidak terlalu jauh gitu. Dari 2 minggu itu beberapa ya, kalau aku lihat ini ada apa ya, aku tuh selalu ini tanda dan gejala apa ya gitu ya. Jadi di sini tuh Allah itu, kalau aku pantau ya, bener gak ya, perasaan aku tuh jadi gini, Allah itu sedang mengurangi populasi manusia. Bener gak sih? Sekarang itu kalau KLB ya, kita kerja di kejadian yang luar biasa gitu ya, kejadian yang luar biasa, banjir bandang, gempa bumi, angin puting beliung ya. Kalau kayak kerusakan rumah-rumah kan biasa ya, itu maksudnya bisa diperbaiki gitu lah. Tapi kalau banyaknya korban jiwa dari peristiwa alam itu yang membuat aku tuh bertanya gitu, ada apa ya. Kita kan konsultasi sama diskusinya bertanya sama yang di atas dong gitu. Dan di situ bukan hanya dalam sholat ngaji, dalam tahajud, bukan, tapi setiap langkah kita tuh, ya Allah kenapa ya seperti itu. Tolong hati aku tuh hati kita itu dibuat paham dengan apa yang terjadi dengan semesta ini gitu, dibuat paham gitu loh. Karena aku tuh sampai merinding tuh, ya Allah, bekal apa yang harus aku perbanyak gitu ya untuk untuk menghadap Engkau di suatu hari nanti gitu. Jadi ya karena ya itu yang berdasarkan aku aku pantau dari minggu kemarin gitu ya. Iya, terus aku ngomong kan tadi sama biasalah relasi mitra, maksudnya relasi aku beli ke suatu toko ya, maksud belanja harian aku. Iya Mi, katanya sekarang banyak yang meninggal, terus
berturut-turut katanya dari satu orang tuh ini. Iya, kata saya tuh memang apa ya, jadi kalau dalam kesimpulan hanya kesimpulan ya, aku menyimpulkan ya Allah tuh sudah apa, sudah apa ya, mengurangi jumlah populasi manusia khususnya di Indonesia ya, di Indonesia tuh. Aku tidak membicarakan di yang lain ya, kalau menurut pengkajian aku, maksudnya kalau menurut apa ya, peninjau ya, apa ya, sampai ya Allah itu ambulan gitu. Kemarin lihat ambulan, di situ ambulan, di sini di kompleks sini, kompleks itu, ya Allah gitu-gitu loh. Dan di sini tuh miris ya. Kita tuh harus benar-benar, makanya apa yang diomongkan oleh guru besar yang udah wafat tuh benar-benar luar biasa itu, benar-benar gitu di akhir zaman itu. Jadi benar-benar kita tuh perteguh akidah, terus apa ya, perbanyak amal baik ya, terutama ke itu ya, maksudnya gini, peduli ke alam, apa, tumbuhan ya, hewan-hewan, mau anjing mau kucing ya. Misalkan kita memberikan minum ke anjing sekalipun ya, yang dipikir orang mukmin mah najis, itu amal pahalanya luar biasa. Pokoknya siapa aja yang kehausan, apa, kelaparan, kita kasihlah, kasih kebaikan. Terus kalau kucing mah udah jelas ya, kayak kemarin aku diberikan paham bahasa kucing kan udah biasa. Ini mah yang di luar, kucing kan di luar, di depan Alfamidi, di depan Indomaret kemarin waktu aku keluar kota ya. Si kucing itu mengerti, paham, aku tidak bawa makanan kemana-mana ya. Cuma aku punya ini, itu aja botol aqua ya, yang isinya air. Aku tuh bingung ya, aku juga keuangan aku juga terbatas. Jadi dia cuman minta dielus dan dikasih minum itu air aqua. Apa ya rasanya ngeliatinnya, ya Allah kasihan banget, dia cuma haus gitu, haus pengen minum air putih gitu, jadi haus. Dan aku juga ya Allah, aku tuh nggak sengaja karena budget aku udah habis gitu ya untuk keperluan yang prioritas gitu. Yang ada di tangan aku hanya aqua gelas gitu di situ. Jadi di situ luar biasa ya. Jadi kebaikan, jangan salah. Jadi ketika ada sesuatu hal yang akan menimpa kita di depan, kita kan tidak tahu. Misal kita lagi bepergian keluar kota, aku selalu gini, ya Allah, aku hanya memohon perlindungan, kesehatan, keselamatan dari Engkau ya Allah gitu. Terus setiap rest area aku harus menyisihkan uang 500 apa 1000 apa 2000 rupiah, memasukkan ke kotak amal gitu. Jadi di situ fungsinya apa ya, jariah sedekah lah ya gitu. Dan memakmurkan masjid juga, tiap masjid. Jadi aku selalu ini mah berbagi pengalaman dengan aku ya. Jadi kita tidak tahu apa yang akan terjadi di depan kita kan, apalagi kita bepergian di rest area itu pasti singgah gitu, apalagi Cipularang, ya Allah gitu, luar biasa. Jadi di situ tuh sebelum aku menempuh ke daerah Cipularang, sebelumnya aku memberi minum kucing yang kehausan gitu. Jadi di situ aku bingung gitu. Jadi kita itu tidak harus ya nggak ada makanan gitu. Yang penting kepedulian hati kepada sesama makhluk Allah ya, sesama makhluk Allah. Jadi di situ tuh kita tidak tahu apa yang akan terjadi ke depan. Jadi di sini amal kebaikan yang menyelamatkan kita di akhir zaman ini. Hanya amal kebaikan kita. Karena manusia, kalau kita bersandar kepada manusia itu terbatas ya, pengawasan manusia itu terbatas, tapi pengawasan Allah tuh luas. Jadi di sini tuh si kucing sampai mendoakan berterima kasih, kalau kita terima kasih aku dengan cara diberikan minum. Jadi di sini tuh aku selalu begini ya, aku kalau bepergian naik motor ya, ke sekolah atau kemana, biasanya aku bawa makanan kucing. Tapi ada jenis kucing yang tidak mau kayak makanan meyok, pilihnya ikan gitu. Ya udah, tapi aku minimalnya mengelus dia, ya kasih sayang lah. Dan kucing juga hanya itu, sebatas itu. Jadi diberikan rasa kasih sayang itu, menghormati mereka lah ya gitu. Jadi mereka tidak membutuhkan yang lebih gitu ya. Jadi
cukup dengan kalau kita ya sama kayak ke manusia, kalau kita tuh tegur, senyum, minimal senyuman, sedekahkan senyum, apalagi memberikan keceriaan ke orang, itu pahala luar biasa ya kan, memberikan kebahagiaan orang yang sedih itu kan luar biasa ya. Makanya ketika aku qadarullah ya, dipertemukan dengan teman-teman di Wesing ya, aku mah mengambil apa ya, kebaikannya aja, maksudnya apa sih yang aku dapatkan dengan ada di Wesing kemarin gitu ya. Aku tuh memiliki apa ya, kalau dibilang penggemar aku tuh tidak suka ya. Di situ mereka benar-benar apa ya, kayak memuji, apa ya, membanggakan kita. Tapi di sini tuh aku anggap kalau adek, kalau yang usianya di bawah aku anggap adek gitu, kalau usianya di atas aku anggap kakak atau ya abang lah gitu ya. Intinya sudah itu waktu 1 tahun 2 tahun ke belakang ya, udah 2 tahun ya, 1 tahunan ya, 1 tahun ke belakang. Jadi itu pengalaman berarti, oh iya ternyata dunia Wesing itu tuh seperti itu gitu. Dan aku bukan ke sana gitu, pekerjaan aku tuh bukan ke sana, aku hanya singgah. Ternyata dengan aku bernyanyi, bersolawat itu menghibur mereka gitu. Gini, ada yang boleh nggak kakak dibagiin katanya, apa ya, lagu ini enak didengarnya ya, meskipun banyak perbaikan yang harus aku perbaiki. Boleh kata saya, silakan gitu, karena aku tidak bertujuan untuk komersial, meskipun di situ ada orang yang baik ya, yang menawarkan aku agar komersil gitu, tapi aku tidak mau gitu. Aku tidak mau dari rezeki itu gitu, karena aku punya dunianya sendiri gitu. Jadi di situ aku hanya berbagi kebaikan dengan gini loh, bisa menghibur hati orang yang sedih, yang sedang apa ya, nah, kalau kita mau patah hati, yang sedang down gitu ya, jadi ngerasa terhibur. Makanya aku kan kadang-kadang suka nyanyi, ada dangdutnya, ada ngaconya itu, karena apa, akhir zaman ini sulit, banyak orang yang putus asa, apalagi generasi muda, apa ya, dan situ itu harus benar-benar dipahami, digunakan sebaik-baik ya, kita mengeluarkan suara, oh ini buat apa ya, buat menghibur, ada tema yang menghibur seperti India gitu, aku nyanyi India kan, aku juga tidak fasih ya, menghibur. Ada yang menenteramkan juga seperti sholawat kan, sholawat itu menenteramkan. Di sini aku, kenapa aku memposting seperti, sebenarnya bukan siar ya, kalau aku hanya memperlihatkan keindahan hijab, nikah gitu. Jadi aku tidak bermaksud harus masuk Islam, harus apa ya, harus berhijab, bernikah seperti aku. Tidak sama sekali. Aku tuh hanya gini, aku punya jiwa seni gitu. Seni itu apa ya, kalau kita mah harus sebaiknya itu, kalau zaman dulu itu ya seni itu mempersatukan. Tapi di akhir zaman ini banyak kayak jenis musik itu yang ada seperti ada kekuatannya itu. Ya itu yang kewaspadaan yang aku rasakan ya, yang aku rasakan dan aku alami. Jadi benar-benar selektif gitu. Ini kok ada aura-aura, karena di sini tuh ada jenis-jenis ya, sama kayak kita mah pingin laris gitu ya, sama kayak jualan kita baju gitu, ada ya, sama berarti semua itu kembali lagi ke diri kita masing-masing begitu. Jadi di sini tuh aku hanya ingin apa ya, memperoleh kebaikan lah ya dari pertemuan setiap orang gitu. Nih seperti aku menggunakan ini kan, aku kan ngadain itu perlengkapan ibadah waktu 2 tahun yang lalu itu, sorban gitu ya. Terus gimana biar caranya menarik gitu, makanya aku diberikan, tangan aku tuh kayak terampil, itu dibikin terampil, jadi apa, dijali-jali terampil gitu ya. Jadi apa ya, di sini tuh waktu aku mengenal Usmaniyah, Kurulus Osman ya. Sebenarnya itu aku tidak pernah nonton Kurulus Osman, tidak pernah gitu ya. Tetapi Allah menuntun aku dari